Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek UAS Aljabar Linear dan Matriks yang beranggotakan Nama saya Yohanes Inri. Nama saya Harun Ramadhani Johananda. Nama saya Franciscus Desales Bayu Priatmoko. nama saya Pandu Basir Alamin. Nama saya Muhammad Alvin Pratama. Nama saya Muhammad Fadlika Maulana. Nama saya Muhammad Arifin Sulistiono. Baik, sekian dari perkenalan kelompok kami. Selamat menyaksikan proyek UAS kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlika Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang data matriks yang kita pakai pada proyek UAS kali ini. Data matriks yang kelompok kami pakai kali ini adalah data yang diambil dari hasil pertandingan menang pada turnamen Mobile Legends Premier League atau MPL. Dan di sini menunjukkan ada beberapa nama tim, ada 4 nama tim yang mewakili baris pada matriks atau pada data matriks kali ini, dan kolomnya diwakilkan oleh hasil pertandingan per season dari keempat tim tersebut. Nah, di sini ada contoh data matriksnya. Yang di kotak berwarna merah ini ialah hasil pertandingan dari tim Onyx Esports, dan ini adalah hasil dari pertandingan per seasonnya. Dan bagaimana data ini diambil? Nah, data ini diambil. Nah, di sini saya punya contoh dari tim Onyx Esports. Data dari matriks A, elemen matriks kolom 1 baris 1. Nah, di sini adalah mewakili season 4. Nah, yang saya lingkari dengan lingkaran berwarna biru ialah elemen baris 1 kolom 1 matriks A. Nah, bagaimana angka 2 ini diambil? Nah, berdasarkan bagan yang ada di sebelah kanan ini, tim Onyx Esports memiliki 2 kemenangan pada season 4 yang ditandai oleh kotak berwarna hijau. Dan artinya 2 adalah hasil dari 2 kemenangan pada season 4 dari tim Onyx Esports. Dan begitupun selanjutnya di season 5. Nah, di sini sudah saya tandai dengan kotak yang berwarna-warni. Dari tim Onyx Esports saya tandai dengan kotak berwarna merah. Nah, di sini datanya pada elemen matriks A baris 1 kolom 2, tim Onyx Esports memiliki 3 kemenangan. Nah, dan di sini kita buktikan dengan bagannya. Benar saja, tim Onyx Esports memiliki 3 kemenangan. Dari mana kita lihatnya? Nah, dari sini, dari bagan ini, tim Onyx Esports memiliki 3 kemenangan yang ditandai oleh kotak berwarna hijau. Nah, dan dari sini kita masukkan bahwasanya baris 1 kolom 2 ialah 3. Nah, begitupun selanjutnya dari tim RRQ Esports yang ditandai dengan kotak berwarna kuning. Pada elemen matriks A kolom baris 2 kolom 2, dia elemennya 4. Nah, kita buktikan dengan bagannya. Nah, pada bagan pertandingan, tim RRQ memang memiliki 4 kemenangan pada season 4, pada season 5. Nah, dari sini kita masukkan bahwasanya elemen matriks A baris 2 kolom 2 ialah 4. Dan begitupun selanjutnya tim BTR atau Bigetron Esports, dia elemennya adalah 5. Dan setelah kita lihat pada bagan pertandingan pada season 5, benar saja tim Bigetron Esports memiliki 5 kemenangan yang ditandai dengan kotak berwarna hijau. Nah, di sini ada 5. Dan karena itulah kita masukkan baris 3 kolom 2, elemennya ialah 5. Dan begitupun baris selanjutnya, baris 4 kolom 2, di sini diwakilkan oleh kotak yang berwarna biru ialah tim EVOS Esports. Nah, di sini elemennya adalah 2. Apakah memang EVOS Esports memiliki 2 kemenangan pada season 5? Nah, kita buktikan dengan kita melihat bagannya di sini. Benar saja, tim EVOS Esports hanya memiliki 2 kemenangan pada season ini yang ditandai dengan 2 kotak berwarna hijau. Nah, karena itulah elemen baris 4 kolom 2-nya ialah 2. Nah, begitupun pada kolom-kolom selanjutnya diambil dari bagan yang sama, hasil pertandingan yang sama, dan tim yang sama, hanya seasonnya saja yang berbeda. Kalau tadi di kolom 2 ialah season 5, dan di kolom 3 adalah season 6, dan seterusnya season 7, season 8, season 9, season 10, dan season 11.
cara pengambilan datanya sama dari tim yang sama. Pokoknya semuanya diambil dari hasil pertandingan menang pada turnamen Mobile Legends Premier League. Kurang lebih hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Indri. Di sini saya akan menjelaskan pertambahan antara matriks A dan matriks B. Di sini sudah ditampilkan sebuah pertambahan dua matriks A dan B. Di sebelah kiri plus adalah elemen matriks A, sedangkan di sebelah kanan plus adalah elemen matriks B. Kita hanya perlu menjumlahkan semua elemen per elemen yang ada di matriks A dan B. Maka hasil dari penjumlahan matriks A dan B adalah baris 1 7 7 10 11, baris 2 8 9 8 9, baris 3 7 7 5 8, dan baris keempat 8 5 3 6. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Pratama. Di sini saya akan melanjutkan tugas aljabar bagian B-nya, di mana 0,5 ditambah A ditambah B. Di sini nilai A udah ketemu 1/2. Nah, nilai 1/2 itu diubah menjadi 1, 2/2, 2, 2, 2, 2, 4/5, 2, 2, 5/2, 1, 2, 5/2, 1, 1, 2. Di sini 1/2 A ditambah B itu dijumlahkan menjadi 5 tambah 1, 6, 3/2 ditambah 4, 11/2, 2 ditambah 6 sama dengan 8, 2 tambah 7 sama dengan 9, 2 tambah 4 sama dengan 6, 2 tambah 5 sama dengan 6, 5/2 ditambah 3 sama dengan 11/2, 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5. 9 5/2 ditambah 2, 9/2. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 5/2 ditambah 3 sama dengan 11/2. 4 ditambah 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan 4 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, inilah hasil pecahan desimalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Basir Alamin. Di sini saya akan menjelaskan bagian matriks A dikali B, yang dimana caranya itu pertama baris dikali kolom. Jadi baris 1 dikali kolom 1, baris 1 dikali kolom 2, baris 1 dikali kolom 3, baris 1 dikali kolom 4. Jadi contohnya itu 2 dikali 5. Nah, akan seperti ini. 3 dikali 4, terus 4 kali 3, habis itu 4 kali 3 lagi. Begitupun sebelahnya ini perkalian dari baris 1 dikali kolom 2. Begitupun selanjutnya sampai ke kolom 4. Nah, setelah baris 1 dikali semua kolom 4 ini, selanjutnya baris 2 akan dikali kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Baris 3 pun sama, dikali kolom 1, dikali kolom 2, dikali kolom 3, dikali kolom 4. Dan baris 4 pun sama, dikali kolom 1, dikali kolom 4, dikali kolom 1, dikali kolom 3, dikali kolom 2. Oke. Dari hasil perkalian matriks A dikali B, maka hasil dari perkalian matriks A dikali B akan seperti ini hasilnya. Semua dikali baris kolom, baris dikali kolom. Hasilnya seperti ini. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Franciscus Desales Bayu Pratmoko. Di sini saya akan membagikan cara menyelesaikan suatu SPL dengan menggunakan metode Cramer.
Jadi metode Cramer itu adalah membagi determinan matriks A dengan determinan matriks AN. Nah, di sini kita punya suatu SPL nih. Nah, dari SPL ini pertama kita harus membentuk suatu matriks A. Kita mengambil yang ini saja. Sedangkan konstantanya kita biarkan saja dahulu. Maka akan terbentuk suatu matriks A, yaitu ini. Nah, dari matriks A ini kita cari determinannya. Dengan cara apa? Dengan cara metode Laplace. Jadi di sini kita akan mengambil baris 1. Notasinya jadi di sini plus, di sini min, di sini plus, di sini min. Sama seperti dengan yang ini. Plus, min, plus, min. Nah, pertama kita cari dulu minornya si baris pertama, kolom pertama. Jadi ini kita hilangkan dulu baris pertama, kolom pertama, maka akan diperoleh matriks 3 kali 3, yaitu ini. Jadilah ini. Selanjutnya yaitu minor kedua, yang berada pada baris pertama, kolom kedua. Jadi kita hilangkan dulu baris pertama dengan kolom keduanya. Maka akan terbentuk suatu matriks 3 kali 3, ini. Ini hilangkan, maka akan sisa ini. Ini terbentuk ini. Lalu selanjutnya kita cari minor yang berada di baris pertama, kolom ketiga. Jadi ini baris pertama kita tutup, kolom ketiganya kita tutup. Maka akan diambil ini. Jadilah ini matriks tersebut. Lalu untuk minor yang keempat, yang berada di baris pertama, kolom keempat ini. Maka kita tutup baris pertamanya, kita hilangkan juga kolom keempatnya. Akan tersisa ini, maka akan terbentuk matriks ini. Nah, dari matriks-matriks ini, kita harus determinankan kembali untuk mencari nilai si minornya. Caranya dengan apa? Caranya dengan sarus. Berikut caranya. Nah, tadi kan kita udah mencari matriksnya nih, ketemu nih. Jadi kalau sarus itu kita harus menambahkan 2 kolom di belakangnya. Nah, isi 2 kolom ini merupakan isi dari kolom pertama dan juga kolom kedua. Ini kita letakkan di sini. Untuk caranya sendiri kita kalikan diagonal. Jadi di sini 4 dikali dengan 2 dikali dengan 4. Lalu kita tambahkan dengan diagonal sebelahnya, yaitu 5 dikali 4 dikali 2, lalu ditambahkan lagi dengan diagonal yang sebelahnya, yaitu 4, 5, dan 2. Selanjutnya kita kurangkan dengan diagonal yang bawahnya ini. Jadi 2 dikali 2 dikali 4, dikalikan lagi dengan diagonal yang sebelahnya, 2 dikali 4 dikali 4, lalu ditambahkan dengan ini lagi, 4 dikali 5 dikali 5. Maka akan ketemu persamaan ini. Jadi kita menemukan determinan dari matriks ini, yaitu 36. Sama halnya untuk ini determinan yang berada di minor kedua. Kita kalikan diagonal, akan ketemu ini, hasilnya 12. Sama dengan yang ketiga juga, hasilnya min 4. Yang keempat juga sama, hasilnya min 53. Nah, langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan semua minor yang ada. Jadi di sini plus 2 dikali dengan determinan sini, determinan matriks ini. Lalu kita kurangkan dengan min 3 dikali dengan determinan ini, yaitu 12. Lalu kita tambahkan dengan 4 dikali determinan ini, yaitu min 4. Lalu kita kurangkan 4 dikali dengan determinan matriks ini, yaitu 53. Maka kita menemukan hasil dari determinan matriks A, yang mana hasilnya adalah 88.
Setelah kita menemukan determinan dari matriks A, kita harus mencari determinan matriks AN. Karena di sini matriks kita berordo 4 kali 4, maka kita harus mencari 4 buah determinan matriks. Jadi kolom 1 ini menyatakan A, kolom 2 menyatakan B, kolom 3 menyatakan C, dan kolom 4 menyatakan D. Kita mulai dari determinan AA terlebih dahulu. Jadi, matriks AA adalah matriks yang terbentuk dari hasil substitusi konstanta. Jadi, konstanta ini kita masukkan ke dalam kolom pertama yang menyatakan A tadi. Maka terbentuklah matriks ini. Setelah matriks ini terbentuk, kita determinankan. Caranya dengan apa? Dengan OBE. Jadi langkah pertama, kita harus mengenolkan semua elemen yang berada pada kolom pertama. Kecuali baris pertama kolom pertama ini. Jadi baris kedua, baris ketiga, baris keempat kita kenakan dengan 1. Maka min 2 dikali dengan baris pertama dijumlahkan dengan baris kedua. Selanjutnya min 3 dikalikan dengan elemen pada baris pertama, lalu dijumlahkan dengan elemen pada baris ketiga. Lanjut, min 1 dikalikan dengan elemen pada baris 1, lalu dijumlahkan dengan elemen pada baris keempat. Setelah ini menjadi 0, kita nolkan kembali elemen yang terdapat pada baris ketiga kolom kedua, serta elemen yang terdapat pada baris keempat kolom kedua. Caranya dengan apa? Dikenakan pada baris kedua ini. Jadi min 2 dikalikan dengan elemen pada baris kedua, lalu dijumlahkan dengan elemen yang terdapat pada baris ketiga. Selanjutnya min setengah dikalikan dengan elemen yang berada pada baris kedua, lalu dijumlahkan dengan elemen yang berada pada baris keempat. Setelah ini menjadi 0, kita harus mengenolkan kembali elemen yang berada pada baris keempat kolom ketiga, yaitu dengan cara dikenakan pada baris ketiga. Jadi min 1/8 dikalikan dengan elemen yang berada pada baris ketiga, lalu dijumlahkan dengan elemen yang berada pada baris keempat. Maka setelah itu akan terbentuk suatu matriks segitiga atas. Setelah matriksnya menjadi segitiga atas, kita kalikan diagonal utamanya. Jadi di sini 2 dikalikan dengan min 2, dikalikan kembali dengan min 4, dikalikan lagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 32. Jadi determinan dari matriks AA ini adalah 32. Kita lanjut ke determinan matriks AB. Sama seperti matriks AA tadi, kita substitusikan konstanta ini ke dalam matriks ini. Namun bedanya, kita substitusikan ini ke dalam kolom yang kedua yang menyatakan B tadi. Setelah kita mendapatkan matriks AB, kita determinankan matriks AB ini. Sama, caranya adalah kita menggunakan OBE. Jadi untuk langkah yang pertama adalah kita tukar baris pertama dengan baris keempat. Nah, sesuai dengan aturan, bila terjadi pertukaran baris, maka kita tambahkan min di depan matriks. Lalu langkah selanjutnya adalah kita nolkan semua elemen pada kolom pertama kecuali pada baris 1 kolom 1. Jadi baris kedua
baris ketiga, baris keempat, kita kenakan dengan baris pertama. Jadi min 4/5 dikalikan dengan elemen pada baris pertama, dijumlahkan dengan elemen pada baris kedua. Begitupun seterusnya, yaitu dikalikan min 4/5, lalu dijumlahkan dengan si elemen pada baris ketiga. Lalu dikalikan dengan min 2/5, dijumlahkan dengan elemen yang berada pada baris keempat. Sama seperti sebelumnya, kita nolkan kembali elemen yang berada pada baris ketiga kolom kedua, serta baris keempat kolom kedua, dengan cara dikenakan pada baris kedua. Kita kalikan min 11/6 dengan elemen yang berada pada baris kedua, lalu kita jumlahkan dengan elemen yang berada pada baris ketiga. Begitupun dengan yang ini. Min 2/5 kita kalikan dengan elemen pada baris kedua, kita jumlahkan dengan elemen yang berada pada baris keempat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita nolkan kembali elemen yang berada pada baris keempat kolom ketiga. Baris keempat ini kita kenakan dengan baris ketiga. Jadi min 9/35 kita kalikan dengan elemen yang berada pada baris ketiga, lalu kita jumlahkan dengan elemen yang berada pada baris keempat. Maka akan terbentuklah suatu matriks segitiga atas kembali. Sama seperti yang tadi, kita kalikan diagonal utamanya. Maka kita akan mendapatkan hasil 128. Jadi determinan matriks AB adalah 128. Kita lanjut ke matriks AC. Sama, kita substitusikan kembali konstantanya. Namun kita masukkan ke kolom yang ketiga yang menyatakan C. Setelah itu kita OBE kembali sampai membentuk matriks segitiga atas kembali. Ini sama, kita tukar, kita berikan min. Setelah itu kita nolkan lagi elemen yang berada pada kolom pertama, kecuali baris pertama kolom pertama. Jadi di sini baris 2, 3, 4 kita kenakan lagi dengan si kolom pertama, si baris pertama. Maka akan menghasilkan ini. Lalu kita nolkan kembali elemen yang berada pada baris ketiga kolom kedua dengan elemen yang berada pada baris keempat kolom kedua. Ini kita kenakan dengan si baris kedua. Setelah itu, kita nolkan kembali si elemen yang berada pada baris keempat kolom ketiga. Kita kenakan dengan baris 3. Maka akan menghasilkan sebuah matriks segitiga atas kembali. Lalu kita kalikan lagi diagonal utamanya. Maka akan menghasilkan min 16. Jadi, determinan dari matriks AC adalah min 16. Kita lanjut ke yang AD. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita substitusikan kembali konstanta ini ke dalam matriks. Kita letakkan pada kolom keempat yang menyatakan D. Lalu kita lakukan OBE kembali sampai membentuk suatu matriks segitiga atas. Jadi di sini kita tukar baris pertama dengan baris keempat. Lalu kita nolkan kembali semua elemen yang berada pada kolom pertama kecuali baris 1 kolom 1.
baris 2, 3, 4 kita kenakan dengan baris 1. Min 4/5 dikalikan baris ke 1 lalu dijumlahkan dengan baris kedua. Lalu min 4/5 dikalikan dengan elemen yang berada pada baris pertama. Lalu dijumlahkan kembali dengan semua elemen yang berada pada baris ketiga. Lalu min 2/5 kita kalikan dengan semua elemen yang berada pada baris pertama. Lalu kita jumlahkan kembali dengan elemen yang berada pada baris keempat. Ini jangan lupa kita berikan min karena terjadi pertukaran baris. Kita lanjut lagi, kita nolkan elemen yang berada pada baris ketiga kolom kedua dengan elemen yang berada pada baris keempat kolom kedua. Jadi min 17/12 kita kalikan dengan elemen yang berada pada baris kedua. Lalu kita jumlahkan dengan elemen yang berada pada baris ketiga. Lanjut, ini min 11/12 kita kalikan dengan elemen yang berada pada baris kedua. Lalu dijumlahkan kembali dengan elemen yang berada pada baris keempat. Setelah itu, kita nolkan kembali elemen yang berada pada baris keempat kolom ketiga. Kita kenakan dengan si baris ketiga. Jadi di sini 1/53 dikalikan dengan elemen yang berada pada baris ketiga, dijumlahkan dengan elemen yang berada pada baris keempat. Maka akan terbentuk matriks segitiga atas. Kita kalikan kembali diagonal utamanya. Maka akan menghasilkan min 52. Jadi determinan dari matriks AD adalah min 52. Setelah kita menemukan determinan dari matriks A dan matriks AA, AB, AC, AD-nya, kita bagi mereka semua. Jadi untuk X1 kita gunakan persamaan determinan matriks AA dibagi dengan determinan matriks A yang sebelumnya sudah kita hitung. Jadi di sini sama dengan 32/88 sama dengan 4/11. Jadi di sini nilai X1 adalah 4/11. Lalu X2-nya sama, hanya bedanya ini saja. Kita ganti menjadi matriks determinan AB dibagi dengan determinan matriks A. Maka hasilnya 16/11. Begitupun yang X3, kita ganti dengan determinan matriks AC, lalu dibagi dengan determinan matriks A. Maka akan menghasilkan min 2/11. Lalu untuk X4-nya juga sama, kita ganti ini tapi dengan AD, determinan matriks AD, dibagi dengan determinan matriks A. Maka hasilnya adalah min 13/22. Jadi hasil dari SPL tadi adalah ini. X1 adalah 4/11, X2-nya adalah 16/11, X3-nya adalah min 2/11, dan X4-nya adalah min 13/22. Mungkin sekian informasi tentang metode Cramer yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Sulistiono. Saya di sini akan menjelaskan tentang informatrix. Jadi di sini saya akan menyelesaikan SPL yang sudah dibuat dengan menggunakan metode informatrix. Jadi di sini ada sebuah SPL. Nah, di mana nilai yang di sebelah kiri harus kita ubah menjadi diagonal matriks dengan cara mengalihkan nilai tersebut. Jadi untuk langkah pertama kita harus mengubah baris 1 kolom 1 menjadi nilai 1 dengan cara mengkalikan H1 kali 1/2.
Nah, maka itu akan menjadi hasil nilai tersebut. Untuk langkah selanjutnya kita harus mengubah baris 2, 3, dan 4 menjadi angka 0. Itu dengan cara mengalihkan H21 dikali min 4, H31 dikali min 4, H41 dikali min 5. Selanjutnya kita di sini akan mengubah di baris 2 kolom 2 menjadi angka 1, yaitu dengan cara kita mengalihkan H2 kali min 1/2. Selanjutnya kita di sini harus mengubah juga seperti yang tadi pada di awal, kita harus mengubah nilai yang di sini itu selain di garis diagonalnya harus menjadi angka 0. Bagaimana cara dengan menjadikan angka 0? Yaitu dengan cara mengkalikan H1/2 dikali min 3/2, H32 dikali 1, H42 dikali 11/2. Selanjutnya kan ini sudah jadi 0. Selanjutnya kita harus seperti tadi lagi, seperti cara yang di awal, kita harus mengalihkan supaya nilai yang di sini itu nilai di baris 3 kolom 3 menjadi nilai 1, yaitu dengan cara mengalihkan H3 kali min 2/9. Selanjutnya di sini kita harus mengubah angka pada baris 3, baris 1, 2, dan 4 kolom 3, yaitu dengan cara mengkalikan H13 kali 1/4, H23 kali min 3/2, H42 min 1/4. Oke, selanjutnya kita di sini akan mengalihkan, kita ingin mengubah pada baris di baris 4. Baris 4 di diagonal matriksnya menjadi angka 1 seperti di awal. Untuk caranya itu dengan cara mengalihkan H4 9/44. Nah, jika sudah mendapat nilai 1, maka kita harus membuat nilai tersebut nilai di 3 baris ini menjadi nilai 0 seperti yang di awal juga, yaitu dengan cara mengalihkan H14 kali 8/9, H24 min 4/3, H34 kali min 4/9. Nah, ini kan sudah dapat hasilnya. Maka jika sudah dapat hasilnya, selanjutnya kita yang di angka yang sebelah kanan sini kita akan mengalihkan dengan matriks konstanta. Nah, matriks konstanta ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat bikin dari sendiri, tidak masalah. Yaitu dengan cara min 9/22 kali 2 tambah 3/11 kali 4 tambah min 1/22 kali 6 plus 2/11 kali 2. Maka hasilnya adalah 4/11. Selanjutnya adalah min 3/22 kali 2 plus 1/11 kali 4 plus 7/22 kali 6 tambah min 3/11 kali 2. Hasilnya adalah 16/11. Selanjutnya adalah min 1/22 kali 2 tambah 4/11 kali 4 tambah min 5/22 kali 6 per min 1 kali 11 kali 2. Hasilnya yaitu adalah min 2/11. Dan untuk angka yang terakhir adalah 53/88 kali 2 tambah min 25/44 tambah 4 kali 4 tambah 1/88 kali 6 tambah 9/44 kali 2. Maka hasilnya adalah min 13/22. Maka itulah hasil dari informatrix. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Akla Harun Ramadhani Johananda, biasa dipanggil Akla. Di sini saya akan mencari sistem persamaan linear dari matriks A yang data-datanya sudah dijelaskan oleh Muhammad Fadlika Maulana sebelumnya. Kita akan mencari dengan metode eliminasi Gaussian. Oke. Dan ini adalah pada matriks berordo 41 itu adalah nilai konstantanya yang nilainya adalah 2, 4, 6, 2.
Kita akan mencari eliminasi Gaussian yang dimana kita mencari nilai segitiga atas dengan menggunakan OBE. OBE itu apa sih? OBE adalah operasi baris elementer. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menolkan semua elemen pada kolom 1 kecuali pada baris 1. Karena mengapa? Karena itu akan menjadi salah satu diagonal utamanya. Oke. Nilai 4 ini kita akan nolkan dengan cara pada baris 1 kita akan kalikan min 2 lalu ditambahkan dengan baris 2 yang dimana baris satunya 2 kita kalikan dengan min 2 lalu ditambah 4 pada baris 2 kolom 1 akan menghasilkan nilai 0. Begitu pula dengan baris 3. Baris 1 kita kalikan dengan min 2 lalu ditambahkan 4 pada baris 3 kolom 1 yang hasilnya akan menjadi 0. Lalu pada baris 4 juga, baris 4 kolom 1 juga nilai 5-nya kita akan menjadi 0 kan dengan cara baris 1 kita kalikan dengan min 5/2 lalu ditambah 5 yang hasilnya akan menjadi 0. Oke. Kita hitung juga pada keseluruhan baris 2, baris 3, dan baris 4 yang dimana pada baris 2 kolom 2 nilai 4-nya akan kita operasikan dengan cara 3 pada baris 1 kolom 2 kita akan kalikan dengan min 2 lalu kita tambah pada 4 pada baris 2 kolom 2 dan 5 pada baris 2 kolom 3 akan berubah juga. Total keseluruhannya adalah seperti ini dan ini adalah hasilnya. Oke. Di sini adalah hasil dari step pertama yang kita lakukan yang di atas dan ini adalah hasilnya. Lalu langkah berikutnya adalah kita akan menolkan nilai elemen pada kolom 2 kecuali baris 1 dan baris 2 karena di sini kita akan mencari nilai segitiga atas. Dikarenakan nilai min 1-nya agak susah dicari sama dengan 0-nya, kita akan melakukan pertukaran antar baris yang dimana baris 3 dan baris 4 akan kita tukar dan ini adalah hasil pertukarannya. Lalu pada min 11 di baris 3 kolom 2 akan kita nolkan dengan cara dikalikan dengan baris 2 lalu ditambahkan baris 3 yang dimana min 2 dikalikan min 11/4 lalu ditambahkan dengan min 11/2 hasilnya adalah 0. Lalu min 1-nya kita akan nolkan dengan cara min 2 dikalikan dengan min 1/2 lalu ditambah min 1 hasilnya sama dengan 0. Lalu pada baris 3 dan baris 4-nya yang di kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 akan berubah. Ini 2, 0, min 3. 2 nih adalah matriks yang diperbesar ya. Disclaimer. Lalu langkah selanjutnya setelah kita mengkalikan setelah kita mencari nilai 0 pada kolom 2 selain baris 1 dan 2 kita akan mencari nilai 0 pada kolom 3 yang berada di baris 4 dengan cara baris 3 kita kalikan dengan min 18 lalu ditambah dengan baris 4 yang dimana 1/4 dikalikan dengan 18 lalu ditambah min 9/2 yang hasilnya sama dengan 0. 0 ya guys. Dan nilai 5 pada baris 3-nya ini tidak berubah ya. Dikarenakan kita hanya menghitung pada baris 4. Dan di sini sudah ketemu nilai segitiga atasnya. Langkah selanjutnya adalah
di sini kita mempunyai 4 persamaan. Yang dimana persamaan pertama adalah 2A ditambah 3B ditambah 4C ditambah 4D sama dengan 2. Min 2B ditambah min 3C ditambah min 4D sama dengan 0. Lalu yang ketiga, 1/4C ditambah 5D sama dengan min 3. 88D sama dengan min 5/2. Lalu kita akan mencari nilai A, B, C, D-nya. Saya di sini menggunakan backward substitusi, yang dimana kita akan mencari 88D sama dengan min 5/2. 88D sama dengan min 5/2, yaitu kita pindah ruaskan nilai 88-nya ke sebelah kanan, yang hasilnya min 52/88. Kita sederhanakan atau kita bagi ya, itu hasilnya sama dengan nilai D-nya min 13/22. Lalu step berikutnya kita akan mencari nilai C dengan persamaan berikutnya, yaitu 1/4C ditambah 5D. Dikarenakan nilai D-nya sudah ketemu, lalu kita akan kalikan dengan 5. 5 dikalikan dengan min 13/22 sama dengan min 65/22. Lalu min 65/22 kita akan pindah ruaskan, lalu kita hitung dengan min 3-nya, yang hasilnya sama dengan min 1/22. Lalu pada 1/4C, 1/4-nya kita pindah ruaskan, lalu kita hitung dengan min 1/22, hasilnya adalah min 2/11. Lalu langkah selanjutnya mencari nilai B dengan persamaan berikutnya adalah min 2B ditambah min 3C ditambah min 4D sama dengan 0. Yang dimana C dan D-nya sudah ketemu, maka kita akan langsungkan mencari nilai min 3 dikali min 2/11, lalu min 4 dikalikan dengan min 13/2, yang hasilnya 6/11 dan 26/11. Kita langsung menambahkan 6 sama 26. Kenapa? Karena di sini penyebutnya sudah sama ya. Nilai penyebutnya adalah 11. Karena sudah sama, maka ini bisa langsung dijumlahkan, yang hasilnya 32/11. Lalu 32/11 kita pindah ruaskan, dan min 2B-nya saja nih yang kita pindah ruaskan. Lalu kita hitung, yang hasilnya 16/11. Lalu langkah terakhir dengan persamaan berikutnya adalah 2A ditambah 3B ditambah 4C ditambah 4D sama dengan 2. Nilai B, C, D-nya sudah ketemu, maka kita akan langsung masukkan saja. 3 dikali min 16/11, lalu 4 dikalikan dengan min 2/11, lalu 4 dikalikan min 13/22 sama dengan 2. Kita hitung yang hasilnya di mana 48/11, min 8/11, dan min 26/11. Lalu kita akan menghitung keseluruhannya, yang dimana hasilnya adalah 14/11. Jika sudah, maka 14/11-nya kita pindah ruaskan, lalu kita hitung dengan 2, yang hasilnya adalah 8/11. Nilai 2 pada 2A kita akan pindah ruaskan menjadi, lalu kita hitung pada 8/11, hasilnya sama dengan 4/11. Itu adalah cara mencari nilai A, B, C, D dengan metode eliminasi Gaussian, yang dimana kita harus membentuk nilai segitiga atas atau segitiga bawah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Jordan yang diaplikasikan dengan matriks A. Diketahui matriks A adalah 2, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 2, 4, 4, 4, 4, yang diperbesar dengan konstanta 2, 4,
6, 2. Dan setelah dijadikan matriks yang diperbesar dengan menggabungkan konstanta yang telah ditentukan tadi, mari kita lakukan OBE untuk menjadikan matriks yang diperbesar ini menjadi matriks identitas. Awalnya, sebelum kita melakukan OBE, kita harus ketahui dulu bahwasanya matriks A baris 1 kolom 1 memiliki memiliki elemen 2. Nah, karena kita akan menjadikan matriks identitas, maka baris 1 kolom 1-nya harus kita jadikan angka 1 dengan cara meng-OBE baris 1 kolom 1 matriks A dengan setengah. Jadi 1/2 dikali 2 hasilnya akan menjadi 1. Nah, setelah baris 1 kolom 1-nya menjadi 1, kita nolkan semua elemen yang ada di kolom 1 kecuali baris 1 kolom 1. Di sini kita mempunyai angka atau elemen 4 yang akan kita OBE H21 min 4. H21 min 4 itu adalah min 4 dikali baris 1, yang ini, dikali 1 berarti min 4, ditambah baris 2, menjadi 0. Di sini. H21 min 4, artinya min 4 dikali 1 ditambah 0. Jadinya ditambah 4 jadinya 0. Nah, kemudian di baris 3-nya ada angka 4, itu pun sama, karena ini ada di baris 3, jadinya H31 min 4 dikali 1 ditambah 4, hasilnya 0. Dan di baris 4 ada elemen 5, jadi 5 ini kita OBE H41 min 5, jadi min 5 dikali 1 ditambah 5 hasilnya 0. Nah, setelah menjadi seperti ini, langsung kita pindah ke kolom 2 dan kita jadikan 1 baris 2 kolom 2-nya. Dengan cara meng-OBE dengan min 1/2, karena di sini elemennya adalah min 2. Dan setelah menjadi 1, kita nolkan seluruh elemen yang ada di kolom 2 kecuali baris 2 kolom 2. Nah, di sini ada 3/2, kita OBE dengan H12 min 3/2 yang akan menjadi 0, dan min 1 dikali 1 ditambah 1 hasilnya 0. Dan di sini ada min 11/2, kita OBE H42 11/2, jadi 11/2 dikali 1 ditambah min 11/2, hasilnya akan menjadi 0. Kemudian setelah menjadi 0 semua, lalu kita pindah ke kolom 3, dan baris 3 kolom 3-nya kita harus jadikan angka 1 dulu. Di sini baris 3 kolom 3-nya elemennya min 9/2, jadi kita OBE agar menjadi 1. Di OBE-nya dengan min 2/9, H3 min 2/9. Akan setelah menjadi 1, kita nolkan seluruh elemen yang ada di kolom 3 kecuali baris 3 kolom 3-nya. Nah, di sini kita akan nolkan. Di sini ada min 1/4, kita OBE H13 1/4 akan menjadi 0, dan 3/2 H23. Kenapa H23? Karena dia ada di baris 2 dan dikenakannya ke baris 3. H23 min 3/2 dikali 1 ditambah 3/2 akan menjadi 0. Dan begitu pun di sini H43 akan menjadi 0 ketika kita kalikan dengan min 1/4. Min 1/4 dikali 1 ditambah 1/4 hasilnya 0. Dan setelah menjadi 0 semua di baris 3, akhirnya itu sudah selesai dan kita pindah ke kolom selanjutnya. Kolom selanjutnya adalah di kolom 4. Kita harus jadikan 1 dulu, baris 4 kolom 4-nya, dan kita OBE dengan min 44/9, H4 9/44. Dan setelah menjadi 1, kita nolkan seluruh elemen yang ada di kolom 4 kecuali baris 4 kolom 4-nya. Nah, di sini ada min 8/9 pada baris 1 kolom 4-nya, kita OBE dengan 8/9 yang hasilnya menjadi 0. Dan kemudian 4/3, kita OBE H24 min 4/3 menjadi 0, dan 4/9 H34 min 4/9 jadinya 0. Dan setelah menjadi seperti ini, artinya ini sudah menjadi matriks identitas. Dan diketahui bahwasanya A yang diwakilkan oleh kolom 1, B diwakilkan oleh kolom 2, C diwakilkan oleh kolom 3, dan D diwakilkan oleh kolom 4.
maka A sama dengan 4/11, B sama dengan 16/11, C sama dengan min 2/11, dan D min 13/22. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.